Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sepertinya kurang semangat sekali lagi. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Mantap. Saya harap juga semuanya baik-baik saja. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Saya minta tolong Ibu Vera untuk membawa kita dalam doa. Baik, kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Terima Bu? kasih, Vera. Iya, Bu. Oke, saya ingin mengimbau anak ibu semuanya untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan agar kita semua sehat dan bisa menjalankan aktivitas kita setiap hari, terutama belajar di sekolah. Nah, ibu akan mengecek kehadiran anak didik semuanya terlebih dahulu. Yang pertama, Vera, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Nurmilawati, Hadir, Bu. Meki, Hadir, Bu. Mia, Hadir, Bu. Wage, Hadir, Bu. Susi, Ke toilet, Bu. Santi, Ada, Bu. Sally. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengimbau kalian untuk mengecek kebersihan kelas kita dan kerapian. Sudah? Oke, baik. Sudah, Bu, sudah bersih. Hitungan Sudah, ketiga, saya akan memerintahkan kalian untuk menyiapkan buku bacaan, LKPD yang Ibu berikan, dan buku catatan. 1, 2, 3. Oke, baik. Semua siap menerima pembelajaran. Siap, Bu. Oke. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Saya izin share ya, anak didik semuanya. Sudah semua melihat? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke. Baik. Hari ini kegiatan pembelajaran kita yaitu yang pertama mengamati dan menjelaskan gambar. Nanti Ibu akan menampilkan gambar-gambar, kita akan memahaminya bersama-sama. Yang kedua, Ibu akan membentuk kalian ke dalam 5 kelompok. Kelompok yang pertama, Rizka dan Santi. Kelompok yang kedua, Indah dan Wage. Kelompok ketiga, Tusi dan Nurmilawati. Kelompok keempat, Vera dan Meki. Kelompok yang kelima, Sally dan Mia. Nah, langkah selanjutnya, kita akan mengerjakan LKPD dan kalian akan mempresentasikannya. Yang terakhir, kita akan bersama-sama melakukan penarikan kesimpulan. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita diharapkan mampu mengetahui apa itu pengertian BUMN, BUMD, dan BUMS. Kita diharapkan mampu memahami jenis-jenis BUMN, BUMD, dan BUMS. Dan yang terakhir, kita memahami apa itu kelebihan dan kelemahan dari BUMN, dan BUMD, dan BUMS. Oke, saya akan tampilkan beberapa gambar di sini. Nah, coba kalian amati gambar yang pertama sampai gambar yang ke-8. Sudah, Bu, sudah diamati. Yang gambar yang pertama itu gambar apa, Mia? Itu gambar orang beli baju, Bu. Ya, beli baju di toko baju. Maka toko baju itu disebut juga namanya badan usaha. Oke, yang kedua gambar apa, Indah? Gambar anak-anak sedang menggosok gigi, Bu. Ya. Nah,
sikat gigi dan pasta giginya itu juga bagian dari produk yang namanya badan usaha. Yang ketiga, Sally. Sedang mencukur rambut, Bu. Barbershop itu juga Iya. bagian itu ya dari Iya, badan. barbershop juga bagian dari yang namanya badan usaha. Yang keempat, Meki. Meki izin Toilet, ke Bu. toilet, Bu. Yang keempat, Wage. Rumah makan, Bu. Rumah makan di restoran, Bu. Iya. Pernah kan kita makan di restoran ya? Pernah, Iya, Bu. Iya, jadi kita juga Pernah, membutuhkan Bu. yang namanya rumah makan, restoran. Nah, restoran itu juga bagian dari yang namanya badan usaha. Yang kelima, Santi atau Nurmilawati? Orang lagi Minum air konsumsi putih. air minum, Bu. Iya, ada laki-laki ganteng sedang meminum. Iya, Nah, minum air minum aqua. Aqua tersebut juga adalah badan usaha atau perusahaan. Yang keenam, Rizka. Orang Angkutan umum, Bu. Iya. Angkot. Kita juga membutuhkan angkutan umum untuk bisa sampai ke sekolah. Nah, angkutan umum tersebut bagian juga dari badan usaha. Yang ketujuh, Bank Mandiri, Bu. Bank, Iya. Bu. Bank Bank Mandiri. Bank Mandiri, kita juga membutuhkan yang namanya bank. Bank tersebut adalah badan usaha. Yang terakhir, itu gambar apa ya? Beras bulog, Iya. Bu. Beras bulog. Nah, jadi bulog itu juga bagian dari badan usaha atau perusahaan. Nah, apa sih badan usaha atau perusahaan? Nah, apa itu badan usaha? Kita pahami satu persatu. Badan dan usaha. Kalau dibilang usaha, maka itu adalah kegiatan masyarakat atau aktivitas masyarakat yang menghasilkan keuntungan. Kalau dibilang badan, dari mana sih badan? Dari kepala kah? Iyalah, Bu. Iya, dari Kalau kepala tidak ada sampai kepalanya kaki ada ya. badan. Iya, Nah, Bu. Kalau dibilang badan, maka berarti bersatu. Kan nggak mungkin ya tangan berpisah dari badan ya. Kan nggak mungkin kaki berpisah ya. Seram Berarti kalau bersatu kan? Iya, pastinya bersatu. Maka kalau dibilang badan usaha adalah kesatuan. Artinya bersatu. Nah, untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah mencapai yang namanya keuntungan. Kalau dibilang di sini yuridis, kalau dibilang yuridis adalah hukum. Hukum, Bu. Ada hukum, iya betul. Ada hukum yang harus ditaati atau ketentuan atau peraturan. Nah, ekonomis artinya apa? Kita membutuhkan faktor-faktor produksi untuk bisa menghasilkan yang namanya barang atau jasa. Nah, jadi badan usaha atau kita kenal dengan perusahaan nih adalah kesatuan yuridis dan ekonomis untuk mendapatkan yang namanya keuntungan. Bisa ya? Sudah paham ya? Sudah, Jadi- Bu. Paham, Bu. Jadi badan usaha itu tadi boleh warung makan, boleh PT Aqua, boleh angkutan umum, dan lain sebagainya. Itu semua adalah kesatuan yang memiliki keuntungan yang bisa mengelola faktor produksi untuk mendapatkan yang namanya keuntungan. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya, apakah kita setiap hari membutuhkan badan usaha? Butuh, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Seperti apa ya? Kalau nggak ada beras nggak bisa makan, Bu. Iya. Kalau nak pergi sekolah naik angkot, Bu. Iya. Nah, kita semua tidak bisa terlepas yang namanya badan usaha atau kata gantinya produsen atau yang namanya pengusaha. Kalau tidak ada produsen atau badan usaha, maka kegiatan ekonomi, rantai ekonomi akan mati. Nah, dan konsumen pun wajib membutuhkan yang namanya produsen. Bisa ya? Jadi setiap hari kita membutuhkan yang namanya badan usaha. Lalu saya bertanya nih, pertanyaan berikutnya. Ada berapa badan usaha yang kalian tahu di Indonesia? 3, Bu. 3 apa saja itu ya? Yang pertama, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, Bu. Iya, seperti yang sudah kita lihat di depan ada logo Unilever, ada PLN, ada kereta api, ada Transjakarta. Itu semua adalah badan usaha. Dan setiap hari kita wajib memerlukan itu. Nah, kalau Ibu, tidak ada, slide-nya belum ada, Bu. Slide yang Unilever. Nggak ada, Bu. Iya, Unilever, belum ada, Bu. Slide Unilever-nya, Bu, diklik dulu, Bu. PLN, Unilever. oke.
Nah, ini yang 3 jenis-jenis badan usaha tadi, BUMN benar, badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik daerah, BUMS, badan usaha milik swasta. Nah, Ibu mau nanya, apa itu BUMN ya pengertiannya ya? Badan usaha milik negara, Bu. Jadi dimiliki oleh pemerintah. Iya, Sahamnya. Pemerintah. seperti ini. Berdasar BUMN, tapi bukan badan usaha milik Nagita Slavina ya. Cita-cita saya, Bu. BUMN, badan usaha atau tadi lembaga atau perusahaan milik. Kalau dibilang milik, maka kita berhak gitu ya kan? Kita memiliki pulpen, maka kita memiliki berhak untuk memiliki pulpen tersebut atau menggunakannya. Sama BUMN juga milik negara, maka yang berhak mengelola atau modalnya milik negara. Ya, baca dulu Indra pengertian BUMN. Bu, slide-nya mana, Bu? Nggak kelihatan, Bu, Bu. slide-nya Bu belum ada. Belum ya? Belum, Bu. Masih gambar tadi, Bu. Masih yang tadi toko baju, Bu. Masih yang sikat gigi, Bu. Sudah belum? Sudah, Bu. Ya. Baca Indah pengertian BUMN. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Pengertian BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Contohnya adalah PT Pertamina, PT Kimia Farma, PT Kereta Api, PT Bank BNI Tbk, PT Jam Sostek, dan PT Garuda Indonesia. Iya. BUMN sama seperti kepanjangannya badan usaha milik negara, artinya seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Artinya semua kewenangan, peraturan, kebijakan, keuntungan, semua dimiliki yang namanya oleh negara. Jadi kita tidak boleh mengambil alih. Kenapa? Karena dimiliki. Sama kita tadi memiliki pulpen, maka haknya ada pada kita. Orang lain tidak boleh mengambil, tidak boleh memakai. Kenapa? Karena itu hak milik kita. Sama seperti BUMN, yang seluruh dan sebagian modalnya, ketentuannya dimiliki oleh negara. Ada contoh di sini, ada PT Pertamina, Kimia Farma, Kereta Api, Bank BNI, Jam Sostek, dan Garuda Indonesia. Itu semua modalnya, kebijakan, peraturan dimiliki oleh negara. Sudah paham? Paham, Bu? Oke, kita lanjut ke badan usaha yang kedua, badan usaha milik swasta. Nah, sesuai dengan kepanjangannya, badan usaha milik swasta. Baca Sally. Badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang modal atau kepemilikannya dimiliki oleh pihak swasta. Artinya dimiliki oleh investor asal dalam negeri ya, Bu ya. Iya, BUMS sama dengan kepanjangannya badan usaha yang dimiliki oleh swasta, oleh masyarakat boleh, oleh perorangan. Jadi modalnya, ketentuannya, kebijakannya dimiliki oleh swasta, dimiliki oleh masyarakat. Nah, di sini kita boleh ambil alih. Kenapa? Karena badan usahanya dimiliki oleh kita, maka kita berhak membuat kebijakan, ketentuan, peraturan. Oke, ada contohnya XL, Bank Sentral, Panasonic, dan lain sebagainya. Itu semua dimiliki oleh swasta atau masyarakat atau perorangan. Nah, yang ketiga, BUMD. Baca pengertiannya, Vera. Ya, Bu. Badan usaha milik daerah, yaitu badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, Bu. Contohnya PDAM, perumahan layanan transportasi sosial. Terus bank daerah, Bu. Bank daerah, Bu. Ya. Terima kasih, Vera. Mantap. Ya, Bu. BUMD sama juga seperti kepanjangannya badan usaha milik daerah. Artinya semuanya dimiliki oleh daerah. Jadi kalau ada keuntungan, semuanya itu dimiliki oleh yang namanya daerah. Nah, ini semua berbeda-beda tiap daerah. Nah, kalau kita di Sumatera Utara namanya misalnya Bank Sumut. Kalau ada di Kalimantan Tengah namanya Bank Kalteng. Dan lain sebagainya. Nah, contohnya ada PDAM, ini juga beda-beda di setiap daerah. Ada juga perumahan, layanan transportasi. Misalnya di sini nih, ada Transjakarta. Bisa ya?
Next, kita lanjut berikutnya. Nih, jenis-jenis BUMN. Badan usaha milik negara juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu Perjan, perusahaan jawatan. Nah, di sini BUMN artinya semua modalnya dimiliki oleh pemerintah yang tujuan utamanya memberikan pelayanan masyarakat. Nah, di sini BUMN hanya untuk tujuan utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak lagi mencari keuntungan semata, tapi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa contohnya? PT Kereta Api Indonesia yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah Perum atau perusahaan umum. Baca Nurmilawati. Ibu Seliana Nurmilawati baca tidur, dulu. Bu. Nurmilawati tidur tuh, Bu. Nurmilawati, baca. Saya tidur, Bu. Saya saja, Bu. Maaf, Ya, Bu, boleh. maaf. Nurmilawati main HP tuh, Bu. Malam-malamnya tidurnya malam Bu. tuh, Bu. Makanya bangunnya kesiangan, Bu. Iya, Bu, kebanyakan main HP, Bu, maaf. Jangan, kita harus semangat nih belajar. Iya, Bu. Ya, Oke, saya akan silakan baca Nurmilawati. bacakan, Bu. Ya, Perum adalah perusahaan atau perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa. Contohnya Perum Damri, Perum Peruri, Perum Bulog, dan lain-lain. Nah, Perum juga bagian dari BUMN yang seluruh modalnya tetap dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Ini bertujuan untuk menyediakan barang-barang dan jasa dan sekaligus juga mencari elemen keuntungan. Contoh Perum adalah perusahaan Damri nih, angkutan umum. Nah, atau Perum Peruri, ini percetakan uang Republik Indonesia, atau Perum Bulog, ini bagian logistik. Nah, saya lanjut yang ketiga, bagian dari BUMN, namanya Persero, perseroan terbatas. Ini badan usaha milik negara, sahamnya terbagi dua. Boleh dimiliki oleh negara, boleh dimiliki oleh swasta. Nah, jadi sebagian dimiliki negara, dimiliki swasta. Apa tujuannya dimiliki swasta? Nah, sahamnya bisa diperjualbelikan. Nah, sahamnya itu akan dibeli dan kita mendapatkan yang namanya tambahan modal. Nah, kenapa? Karena tujuan Persero adalah mencari yang namanya keuntungan. Nah, ada di sini contoh Persero, PT Kimia Farma, Pertamina, PT Garuda Indonesia. Jadi ada 3 ya jenis-jenis badan usaha milik negara. Tadi Perjan, perusahaan jawatan, Perum, perusahaan umum, dan Persero, perseroan terbatas. Oke, kita lanjut ke BUMS. Nah, BUMS juga terbagi 2. Ada badan usaha perseorangan, ada persekutuan. Nah, perseorangan artinya kita kata dasarnya. Kata dasar perseorangan apa ya? Individu, Bu. Iya. Kata dasar perseorangan artinya seorang. Artinya berarti modalnya, usahanya dimiliki oleh seorang. Nah, Pribadi, jadi tidak Bu. banyak nih. Iya, hanya seorang saja. Misalnya apa? Tukang pangkas, rumah makan, laundry. Nah, artinya modalnya dimiliki hanya perorangan saja. Beda dengan yang kedua, badan usaha persekutuan. Nah, kalau dibilang persekutuan, kata dasarnya sekutu. Kalau dibilang sekutu, maka banyak orang. Bekerja Artinya, sama, Bu. iya, bekerja sama. Artinya, badan usaha ini dimiliki beberapa orang. Tadi kalau badan usaha perseorangan, seorang saja. Kalau badan usaha persekutuan, beberapa orang. Apa contohnya? Nih, ada firma atau CV, persekutuan komanditer. Nah, ini badan usahanya didirikan oleh beberapa orang dengan nama bersama. Misalnya, Andi, Badu, dan Catur mendirikan yang namanya firma ABC. Nah, jadi di sini sudah didirikan oleh beberapa orang. Tadi kalau perseorangan berapa orang?
Seorang, Bu. Yang modalnya- Iya, yang modalnya dimiliki oleh satu orang. Kalau Firna tadi beberapa orang. Yang bekerja sama. Nah, contoh firma ada di sini. Firma Polo itu sepatu, ada firma multi marketing, ada firma hukum. Nih ada foto di sini. Nah, jadi beberapa orang yang bersatu untuk bersama mencapai yang namanya keuntungan, atau firma akuntansi yang memberikan pelayanan dibuat pembuatan laporan keuangan. Nah, lanjut jenis BUMS yang berikutnya. Ini hampir sama dengan firma. Nah, di sini adalah CV. Baca Mia. Oke, CV di sini adalah badan usaha yang didirikan beberapa orang yang terbagi dalam sekutu aktif dan sekutu pasif, Bu. Sekutu aktif adalah orang atau kelompok orang yang mengelola badan usaha. Kalau sekutu pasif yaitu orang atau kelompok yang tidak mengelola badan usaha, namun menyediakan modal bagi pendirian dan keberlangsungan usaha. Contohnya ada CV Mulia Jaya, GOK, Bumi Makmur, Sentosa. Iya. Firma dan CV sama-sama badan usaha persekutuan. Ada yang membedakan. Kalau firma sama-sama melakukan kegiatan operasionalnya. Kalau CV ini terbagi dua kelompok, sekutu namanya. Ada aktif dan pasif. Kalau dibilang aktif berarti melakukan kegiatan. Jadi sekutu aktif di sini adalah orang-orang atau sekelompok orang yang mengelola aktif, yang melakukan kegiatan aktif dalam usahanya. Kalau sekutu pasif tidak aktif, tidak ikut terjun langsung mengelola badan usahanya, tapi dia ikut serta hanya memberikan modalnya. Bisa ya? Di sini CV ada terbagi dua, sekutu aktif dan sekutu pasif. Beda dengan firma. Oke, ada contoh CV Ibu buat di sini, ada Mulia Jaya atau itu untuk angkutan umum. GOK juga Bumi Makmur Sentosa. Oke, kita lanjut yang ketiga, jenis-jenis BUMS. Yang terakhir. Ya, ada jenis BUMS yang berikutnya namanya PT, perseroan terbatas. Kalau dibilang perseroan terbatas, maka identik dengan saham. Nah, PT adalah badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang yang berbadan hukum dan modalnya terdiri dari saham. Saham artinya bukti kepemilikan kita terhadap sebuah perusahaan. Nah, jadi saham itu kita jual, kita mendapatkan namanya uang. Untuk apa? Untuk bisa mengembangkan usaha yang kita miliki. Nah, di sini ada contoh yang namanya PT, ada Unilever, Wings Food, Gudang Garam, dan PT BCA. Nah, itu semua adalah PT yang bisa sahamnya diperjualbelikan. Kita lanjut materi kita, kelebihan dan kelemahan BUMN. Ada kelebihannya. Yang pertama, memenuhi kehidupan masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa. Nah, BUMN hadir untuk apa? Untuk bisa menyiapkan atau menyediakan atau menjual barang dan jasa. Misal nih, kita butuh yang namanya Pertamina. Pertamina itu BUMN. Nah, untuk bisa berkendara, kita butuh yang namanya bahan bakar. Nah, siapa yang menyiapkan? BUMN. Bisa ya. Tapi ada kelemahannya. Yang pertama, tidak efisien dalam pengelolaannya. Yang kedua, maju mundurnya BUMN tergantung para penentu kebijakan BUMN. Yang ketiga, lambat dalam pengambilan keputusan. Nah, karena BUMN dikelola, dimiliki oleh negara, maka segala keputusan atau keputusan yang diambil peraturan harus memikirkan banyak orang. Nah, misalnya nih, kenaikan bahan bakar. Nah, tidak bisa gampang-gampang, harus memutuskan semuanya dulu. Nah, itu kelemahan dari BUMN. Nah, dan maju mundurnya tergantung para kebijakan BUMN. Misal nih, Menteri BUMN kita siapa ya? Erick Thohir, Bu. Erick Thohir. Nah, jadi penentu maju mundurnya BUMN tergantung pemimpinnya. Nah, jadi kalau salah membuat keputusan kebijakan, maka BUMN pun tidak berkembang. Lanjut, ini kelebihan dan kelemahan BUMD. Nah, kelebihannya yang pertama, menyediakan barang untuk kebutuhan pemerintah daerah. Ada yang bisa menjelaskan? Boleh, boleh.
Boleh Ibu Tusi? Ibu Indah boleh memberikan penjelasan tentang yang nomor 1? Iya Bu, siap. Kelebihannya yang pertama menyediakan barang untuk kebutuhan pemerintah daerah. Nah, contohnya menyediakan barang ini dari pemerintah daerah adalah PDAM. Nah, PDAM itu dikelola oleh daerah. Selain PDAM, ada juga itu Bu, saya pernah membaca itu rumah potong hewan kalau nggak salah di tiap provinsi atau daerah. Gitu. Selain itu ada bank daerah juga Bu yang masuknya ke dalam BUMN gitu. Terus yang kedua sumber pendapatan asli daerah. Jadi dari usaha-usaha daerah itu nanti akan mendapatkan laba. Nanti labanya akan masuk ke dalam pendapatan asli daerah tersebut. Contohnya tadi Bu, PDAM tadi. Terus menyediakan lapangan kerja dengan adanya badan usaha daerah, contohnya seperti PDAM, terus bank daerah, berarti di situ akan dibukanya lapangan pekerjaan. Nah, nanti akan terserap tuh orang-orang sekitar untuk bekerja di BUMD itu. Terus yang keempat adalah memberikan keamanan kerja bagi pegawainya nih Bu, saya bingung nih Bu, kayak gimana Bu yang keempat? Nah, benar tadi yang dibilang oleh siapa yang bisa memberikan penjelasan Saya. yang keempat? Oke, Saya, boleh. Bu. Iya. Memberikan keamanan kerja bagi pegawainya itu maksudnya diwajibkan setiap pekerja itu dimasukkan ke dalam Jansostek, Bu. Iya. Jaminan sosial tenaga kerja. Jadi apapun yang terjadi oleh tenaga kerja itu nanti bisa dijamin, Bu, kesehatannya, keselamatannya dalam bekerja, Bu. Gitu, Bu. Iya. Terima kasih, Vera. Nah, ya, Bu. sepertinya kita semua sudah memahami apa itu BUMD dan kelebihannya. Nah, di sini ada kelemahan juga. Yang pertama, kurang cepat mengambil keputusan, sering kekurangan modal, dan ketiga, maju mundurnya BUMD tergantung kepala daerahnya. Nah, karena menyangkut ke pemerintahan, maka semua keputusan, semua kebijakan harus dipikirkan matang-matang. Jadi, tidak bisa asal-asalan. Beda dengan BUMS yang tadi. Kenapa? Karena dimiliki pribadi, boleh apa saja kebijakan yang diambil. Kalau BUMD, sulit. Nah, sering kekurangan modal. Kenapa? Karena modalnya hanya dari pemerintah daerah. Nah, jadi sulit untuk memiliki modal yang banyak. Dan ketiga, maju mundurnya tergantung kepala daerahnya. Misal nih, Pematang Siantar, ada namanya wali kota. Kalau wali kotanya tidak efektif bekerja, maka BUMD-nya pun tidak bisa berkembang dengan baik. Itu kelebihan dan kelemahan BUMD. Lanjut yang ketiga, kelebihan dan kelemahan BUMS. Nah, di sini ada kelebihannya. Baca, Santi. Iya, Ibu. Kelebihannya yang pertama cepat dalam mengambil keputusan, yang kedua menaikkan produk domestik bruto, yang ketiga cepat mendapatkan modal, yang keempat penyumbang pajak pada pemerintah, yang kelima menampung banyak tenaga kerja, dan yang terakhir penyedia barang dan jasa, Bu Guru. Iya. Nah, kelebihan-kelemahan BUMS. Yang pertama, cepat dalam mengambil keputusan. Kenapa? Beda dengan BUMD dan BUMN. Kenapa? Karena punya milik sendiri, Bu. Iya, karena milik sendiri. Jadi semua kebijakan kita yang ambil, kita yang buat. Karena milik pribadi. Jadi semua keputusan bisa cepat diambil. Kedua adalah menaikkan produk domestik bruto. Artinya menaikkan pendapatan masyarakat. Nah, jadi kalau kita semakin banyak menjadi pengusaha, produk domestik bruto, pendapatan masyarakat, maka akan naik. Maka akan menaikkan yang namanya perekonomian. Cepat mendapat modal. Misalnya, kalau kita ingin membuka usaha, kita boleh meminjam ke lembaga-lembaga keuangan. Lanjut, penyumbang pajak pada pemerintah. Nah, kita kan buka usaha nih, maka kita mendapatkan yang namanya keuntungan. Maka keuntungan yang kita miliki, kita sumbangkan ke pemerintah dalam bentuk pajak. Nah, lanjut kelebihan berikutnya adalah penampung banyak tenaga kerja. Kita nih buka usaha, maka membutuhkan yang namanya tenaga kerja. Maka kita bisa membantu pemerintah dalam mengurangi yang namanya pengangguran. Yang terakhir adalah menyediakan barang dan jasa.
Nah, usaha yang kita miliki itu pasti menjual barang atau jasa. Maka kelebihan BUMS adalah kita bisa menyediakan barang dan jasa bagi orang lain. Nah, ada kelemahan BUMS. Silakan baca. Mia. Baik Bu, kelemahannya yaitu terlalu mementingkan laba atau keuntungan sehingga tidak memperhatikan lingkungannya. Terus sering kesulitan untuk mendapat pinjaman dan sering terjadi perbedaan pendapat antara pihak manajer dengan gurunya Bu. Ya, di sini ada kelemahan BUMS. Terlalu mementingkan laba sehingga tidak memperhatikan lingkungan. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang hanya mementingkan laba sehingga limbahnya tidak lagi memperhatikan sesuai dengan SOP. Maka banyak lingkungan yang tercemar akibat limbah-limbah yang dihasilkannya. Kenapa? Karena semata-mata hanya mencari keuntungan. Sering kesulitan untuk mendapat pinjaman karena BUMS ini masih kecil. Nah, maka modal atau pinjaman yang bisa diberikan hanya sedikit juga. Lanjut, sering terjadi perbedaan pendapat antara pihak manajer dengan buruh. Nah, karena ini BUMS, maka keputusan kebijakan diambil sendiri, maka sering terjadi nih perbedaan pendapat dengan buruh atau tenaga kerja yang kita miliki. Oke, itu saja kelebihan-kelemahan BUMD, BUMN, dan BUMS. Sekarang, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok, tadi sudah ya. Nah, kita akan mengerjakan yang namanya LKPD. Nah, saya berikan berapa waktunya? Bisa 10 menit? Oke. Nah, silakan lihat LKPD-nya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikannya satu persatu. Nah, ini ada 5 soal. Soal yang pertama nanti yang menjawab kelompok yang pertama, soal yang kedua nanti dijawab kelompok yang kedua, soal yang ketiga nanti dijawab kelompok yang ketiga, soal yang keempat dijawab kelompok 4, yang kelima kelompok yang kelima. Oke, saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Oke, baik. Anak didik Ibu boleh mempresentasikannya. Kelompok yang pertama, Rizka dan Santi. Rizka bisa menjawab? Sudah, Bu. Boleh. Baik, izin menjawab ya, Bu ya. Izin mempresentasikan hasil kelompok kami. Setelah kami diskusikan, Bu. Jadi untuk soal yang pertama di sini pertanyaannya, cobalah kelompokkan logo gambar perusahaan di atas ke dalam badan usaha milik negara kah, badan usaha milik swasta, atau badan usaha milik daerah ya, Bu ya. Iya, Bu. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, Bu, diperoleh kalau misalnya untuk badan usaha milik negara itu pada gambar 1 dan 4, Bu. Ya, benar. Terus badan usaha milik daerah itu pada gambar 5 dan badan usaha milik swasta pada gambar 2, 3, dan 6, yaitu perusahaan duanya, Bu. Nah, ini Bank BCA, yang nomor 3-nya itu perusahaan Wings, dan yang ke-6, gambar ke-6 itu Alfamart, Bu. Itu termasuk badan usaha milik swasta. Oke, baik. Nilai 100 untuk kelompok 1 benar. BUMN, BUMD. Jago Rizka. Jago Santi. Lanjut yang kelompok yang kedua.
Saya, Bu. Ya. Jadi yang kedua itu adalah perusahaan perseorangan, Bu. Karena seluruh modalnya itu menjadi milik kita. Mudah membuka usaha. Jadi kita bebas untuk mengelola, membuat aturan. Jadi kita yang mengelola dan kita juga, Bu, yang menjadi bos gitu. Iya. Nilai 100 untuk kelompoknya Indah. Yeay. Oke, lanjut kelompok yang ketiga. Siapa kelompok yang ketiga? Nurmila Susi, Wati. Bu, sama Meki. Sama Meki, Bu. Meki tidur, Bu. Susi bisa menjawab? Ya Bu, yang nomor 3, jika Anda seorang pengusaha, berikan solusi atau dampak pandemi corona agar usaha Anda geluti, bertahan, dan mengalami kemajuan. Mungkin saya bisa ganti usahanya Bu, atau kalau enggak kita berhemat bahan baku. Iya. Nah, di tengah dampak corona kemarin, kita boleh melakukan hemat nih, bahan baku. Atau boleh melakukan inovasi. Agar apa? Agar usaha yang kita miliki bisa maju dan bertahan. Lanjut kelompok yang keempat, siapa? Saya, Bu. Ya. Soalnya berdasarkan logo perusahaan di atas, pilihlah salah satu perusahaan, lalu analisis keunggulannya. Saya milih Pertamina, Bu. Iya, apa alasannya? Apa keunggulannya? Karena Pertamina itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyediakan bahan bakar untuk kendaraan masyarakat, Bu. Iya. Semua orang punya kendaraan, Bu. Kalau tidak ada Pertamina, mana kita beli minyak, Bu? Iya, Tidak bisa jalan nanti kendaraan, Bu. Ya, bagus sekali kelompok Vera, nilai 100. Yang kelima, terakhir. Makasih, Bu. Yang kelima, kelompok siapa ini? Kelompok Seli, Bu. Ya, silakan Seli. Seli sudah diskusi dengan teman sekelompok Seli, Mia, dan hasil diskusi kelompok kami tentang soal pendapat kelompok kami pengaruh BUMN yang dipilih dalam perekonomian ya Bu ya? Iya Bu. Iya Seli. Iya, berarti karena tadi kelompok Vera sudah menyebutkan memilih Pertamina, kelompok kami juga sama Bu demikian. Kami memilih Pertamina sebagai salah satu BUMN karena Pertamina itu saingannya sedikit Bu. Jadi keuntungannya itu lebih besar dibanding yang lain karena saingannya cuma sedikit aja gitu Bu. Oke, baik. Nilai 100 untuk kelompok Seli. Nah, kita sudah ikuti pembelajaran hari ini.
ketemu minggu depan. Selamat siang, Bu. Iya. Bu, terima kasih Bu.